kita beri kesempatan kepada Dr. Anis Malik Toha. Fadhol Syekhana. Terima kasih Ustaz Bakhir Nasir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Bakhir Nasir, Mas Hamid, senior dan sahabat saya, dan juga para asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kali saya berada satu forum dengan beliau-beliau ini, tugas saya menjadi ringan karena saya hanya mungkin melengkapi ataupun jika ada yang kurang ataupun kurang begitu jelas, saya memperjelas ya. Jadi alhamdulillah Ustaz Bakhtiar dan juga Prof. Hamid yang sudah membuka dan sudah banyak memberikan satu pencerahan tentang berbagai persoalan, khususnya yang sekarang ini memang bukan sekarang ya, sebetulnya sudah beberapa lama ya. Dan justru saya ingin mulai dari sini, di dalam mengawali pembicaraan ataupun ya yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa kita ini sebagai bangsa, sebagai umat manusia yang nampaknya memang kita selalu berada, atau kalau dalam bahasa Malik bin Nabi, mentalitas keterjajahan kita memang sudah sangat begitu akut. Malik bin Nabi dalam Surutun Nahdah, salah satu penyakit internal ya umat Islam yang paling akut adalah al-qabiliyatu lil isti'mar. Ya. Kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Inggris, colonizable mentality. Jadi mentalitas yang memang menyediakan diri untuk dijajah, sudah mempersiapkan diri untuk dijajah terus-menerus. Luar biasa kita ini. Ya. Sehingga dalam banyak hal, kita itu memang selalu mengekor di belakang, parroting ataupun membeo terhadap apa saja yang memang sudah dijajakan, yang sudah dipasok ya oleh produsen-produsen utamanya, yaitu dari barat. Ya. Coba kalau kita runut ya, mulai dari istilah-istilah tadi saja ya, yang sudah banyak disampaikan oleh Mas Hamid ya, bahwa istilah radikalisme, sebelumnya itu ada istilah fundamentalisme, ya, fanatisisme.
Sebelumnya lagi ada istilah terorisme, ya. Dan kesemuanya ini adalah dalam konteks untuk menggolkan proyek besar mereka, yaitu pluralisme agama. Dan pluralisme agama sendiri sebetulnya juga sepanjang kajian saya yang pernah saya lakukan, ya, dan memang saya banyak melakukan di bidang ini, karena tesis master saya juga tentang aliran-aliran pemikiran liberal ini, ataupun westernisasi. Kemudian di dalam tesis PhD dan kemudian saya teruskan dalam riset-riset saya juga mengenai pluralisme agama. Ketika saya pertama kali mencoba untuk mengajukan tesis proposal, ya, mengenai pluralisme agama ini, nyaris di dunia Islam itu belum ada yang bicara mengenai pluralisme agama. Itu pada pertengahan 90-an abad yang lalu, ya, 1996, ya, 1997 saya mengajukan proposal itu. Apalagi di Indonesia belum ada yang mencuatkan istilah pluralisme atau pluralisme agama, itu belum ada, ya. Di dunia Arab sudah ada beberapa, tapi juga belum banyak, ya. Jadi istilah ini sebetulnya sudah lebih matang digodok di Barat. Makanya dalam buku saya mengenai pluralisme agama atau tren pluralisme agama, yang pertama kali dulu diterbitkan oleh Gema Insani Press, dan kemudian INSIS insya Allah juga akan menerbitkan second edition tren pluralisme agama ini. Saya membuat satu kajian yang saya temukan di sana adalah tren-tren ataupun aliran-aliran, ya, pemikiran mengenai pluralisme agama ini. Ini adalah aliran-aliran pemikiran yang semuanya adalah Barat. Ada yang memang berbau-bau sedikit keislaman, tapi itu hanya bungkusnya saja, yaitu yang dikembangkan oleh Profesor Syed Hussein Nasr dengan aliran perennialismenya. Dan di situ sebetulnya beliau juga tidak beda banyak dengan pemilik tren-tren yang lain, khususnya tren global theology, atau teologi global, yang juga sebetulnya juga banyak menyitir dari secara cross, betul, secara lintas agama sebetulnya, ya, secara lintas agama sama sebetulnya. Hanya memang Syed Hussein Nasr karena memang dia berlatar belakang Muslim, ya, dari kalangan Syiah, ya, maka dia memang lebih banyak menyitir ataupun bersandar pada teks-teks yang sebetulnya teks itu juga sesuai dengan yang ia tafsirkan sendiri, bukan mengikuti tafsir ataupun interpretasi yang dipakai oleh jumhur mufassirin, ya. Jadi di sini hadirin hadirat sekalian, saya ingin menegaskan, ya, satu poin bahwa istilah-istilah ini memang istilah-istilah impor semua, ya, yang mana kita ini hanya sebagai pengasong kebanyakan, ya. Orang-orang kita, kawan-kawan kita, dan juga sebagian yang ditokohkan di antara kita itu, kebanyakan mereka hanya mengasong saja. Bahkan ini pun diakui oleh teman-teman
yang ada di jaringan Islam liberal, bahwa mereka hanya sebatas fashionable thinking. Jadi fashionable saja, karena ada satu gaya. Jadi untuk sekadar gaya gitu, fashion, tanpa memahami dan mendalami secara benar ya muatan-muatan dari istilah-istilah tersebut. Maka memang sebetulnya sangat memprihatinkan ya, apabila kemudian dengan lantang menyuarakan konsep-konsep yang tanpa difahami dengan baik tersebut. Ya. Ya, termasuk di dalamnya adalah yang memang hari-hari ini menjadi sangat viral dan juga banyak menjadi kontroversi di kalangan media sosial ya. Jadi permasalahannya adalah permasalahan kita lebih banyak hanya sebatas membeo, ya. Maaf saya katakan membeo karena memang tidak memahami kedalaman konsep tersebut. Ya. Saya yakin kalau memang mendalami memahami kedalaman konsep-konsep tersebut, ya, saya yakin mereka akan berpikir ulang. Ya. Baik, saya lanjutkan. Di dalam pluralisme agama ini memang apa yang tadi sudah disampaikan, disinggung oleh Mas Hamid beberapa kali ya, bahwa konsep pluralisme agama ya sebetulnya kalau diteliti secara mendalam, pada akhirnya juga konsep yang sebetulnya kontradiksi, paradoks sebetulnya. Paradoksnya adalah mengklaim semua agama, tapi dia sendiri sebetulnya sedang mengabsolutkan dirinya. Ya, pluralisme agama itu sedang mengabsolutkan dirinya dengan mengatakan bahwa semua sama. Dan ini persoalan-persoalan yang tadi juga sebetulnya sudah disinggung Mas Hamid ya. Persoalan yang sudah cukup tua dan sudah cukup klasik dibincangkan oleh para ulama dan para filosof sebetulnya. Karena akar bibit pemikiran dan konsep ini sebetulnya sudah dalam ya, mengakar di filsafat Yunani kuno sebelum Masehi ya. Itu oleh Bapak Sophist ya, ataupun yang sering dikenal sebagai Bapak Sophist itu, yaitu Sophism, Protagoras ya, di mana kemudian maka banyak di kalangan para peneliti ya mengatakan bahwa pluralisme agama modern ini sebetulnya adalah kebangkitan kembali ya gagasan ataupun filsafat relativisme yang pernah dimunculkan di Greek ataupun Yunani kuno itu. Ya. Jadi pluralisme agama yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, ya. Tapi kaum pluralis ya, sorry to say, mereka tidak mengatakan bahwa menurut Tuhan semua agama sama, enggak macam itu. Mereka memang mengatakan semua agama sama. Mereka nggak menyebut menurut Tuhan, ya, atau di mata Tuhan. Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Mereka hanya berkata bahwa semua agama sama. Semua adalah valid. John Hick menegaskan di dalam bukunya dan dalam beberapa tulisannya yang sebetulnya juga pengulangan banyak di situ. Ya. Khususnya yang the interpretation of religion ya, yang merupakan satu kumpulan dari perkuliahan dia yang dia bentangkan di Edinburgh ya. Dia itu mengatakan bahwa all religions are valid, all religions are authentic ya.
semuanya adalah valid dan semuanya otentik. Itu menurut dia, ya, dia tidak pernah menisbatkan pendapat ataupun pernyataan ini kepada Tuhan. Ya. Jadi mereka sebetulnya memang masalah Tuhan itu mereka ada reserve sebetulnya ya. Apakah Tuhan ada atau tidak ada itu bagi mereka itu tidak begitu penting. Ya. Bahkan mereka cenderung untuk mengatakan bahwa Tuhan ada itu karena manusia, bukan karena manusia ada karena Tuhan. Dan itulah yang sedang filsafat kontemporeri ataupun yang modern ini yang memang sedang hegemonik itu adalah ya ini filsafat relativisme. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, saya rasa untuk membentangkan tren-tren satu persatu cukup panjang ya. Cukup saya ingin mengatakan di sini bahwa kecenderungan sekarang ini memang untuk menghancurkan dan menghabisi agama, ya itu memang semakin kuat, khususnya Islam, ya khususnya Islam. Dengan pendapat-pendapat ataupun dengan satu ungkapan-ungkapan ya ataupun lontaran-lontaran yang nampaknya tanpa dipikir secara dalam ya, terlontar ya, yang juga salah satunya yang cukup mengagetkan adalah tentang bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan ya, karena sudah membentuk satu konsep bahasa di dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ini. Maka yang mempersoalkan bahasa Arab ini ya pada akhirnya akan berhadapan dengan dirinya sendiri ya. Maka kadang-kadang memang kita juga heran ya. Benci bahasa Arab tapi namanya sendiri ada nama Muhammad misalnya. Ya. Benci bahasa Arab tapi sering menggunakan istilah-istilah ataupun kosakata ya, nomenklatur yang berbahasa Arab. Karena memang bahasa Arab itu sudah menyatu dengan bahasa kita, sudah terserap di dalam bahasa kita. Dan ini sudah mulai pertama kali ketika para pendakwah Islam masuk ke rantau Nusantara ini. Jadi beliau itu berdakwah ke sini, itu otomatis langsung juga melakukan islamisasi bahasa. Ya, menurut Prof. Atas, ya, salah satu metode ya untuk pengislaman atau islamisasi adalah yang terpenting adalah islamisasi bahasa. Ya. Makanya jangan kaget kalau kemudian sekularisasi pun yang dilakukan adalah juga mensekulerkan bahasa, ya, mensekulerkan reason dan mensekulerkan bahasa. Ini Harvey Cox ya dalam secularity ya. Jadi bahasa karena memang kendaraan yang paling utama untuk menyampaikan ide, menyampaikan pesan, ya itu memang mau tidak mau itu memang konsep itu secara inherent ya itu masuk di dalam bahasa tersebut. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kemudian kita mempertahankan ya tradisi yang sudah sedemikian kuat ya di dalam masyarakat Melayu, di dalam masyarakat Indonesia, dan fakta adalah mayoritas ya adalah Muslim dan bahasanya pun juga bahasa sudah banyak sekali masuk di situ kata-kata dan konsep Arab yang sudah masuk ke sana. Jadi
saya menjadi ingat bahwa jangan-jangan yang mempersoalkan bahasa Arab ini itu adalah antek daripada Christian Snogurgroye. Karena Snogurgroye, ya, waktu dia menjadi penasihat pemerintahan kolonial ya Hindia Belanda di Indonesia, itu dia yang paling dia tekuni ya adalah diantaranya juga memperhatikan masalah bahasa ini, ya. Sehingga dia rela harus menyamarkan dirinya sebagai Muslim dan kemudian masuk ke Makkah, ya, dan berinteraksi dengan para penuntut ilmu dari tanah Melayu ataupun tanah Nusantara ini yang ada di Makkah. Waktu itu kemudian dia tulis semuanya, ya. Kalau ingin tahu ya sebenarnya pesan-pesan utama yang disampaikan oleh pemerintahan penjajah waktu itu, lihat saja bukunya Snogurgroye, ya, Makkah in the late 19th century, ya, Makkah pada abad ke-19, akhir abad ke-19. Di situ dia memaparkan, ya, dan tanpa ragu-ragu dia memang menyebutkan di situ kekhawatirannya, ya, mengenai perkembangan Islam di Nusantara, khususnya di Hindia Belanda itu, ya. Maka dia menasihatkan kepada pemerintahan Hindia Belanda untuk mengambil polisi ataupun kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah mencoba, ya, membatasi gerak Islam itu, yang tidak boleh, ya, Islam ini untuk keluar dari sekat-sekat hubungan ataupun persoalan individual, ya, atau kalau dalam istilah fikih adalah sebagai al-masail al-khassah, ya. Boleh menjadi Islam, boleh tetap berislam, ya, tapi jangan dibawa-bawa ke publik. Kan ini yang sampai sekarang, ya, terus digaungkan, ya, dan bahkan semakin ingin dipaksakan. Bukankah ini, kalau kita kembali kepada istilah-istilah ada radikalisme, ada fanatisisme, bukankah ini adalah radikal yang memaksa Islam untuk secara minimalisir, ya, diminimalisir, dimarginalisasikan sedemikian rupa, ya. Bukankah ini adalah radikalisme, ya, radikalisme dari pihak yang lain, ya. Kemudian juga ini adalah salah bentuk fanatisisme juga, dan satu bentuk fundamentalisme juga, ya. Jadi ketika mereka melabel, ya, atau menstigma Islam sebagai radikal, sebagai fanatik, sebagai fundamentalis, sebetulnya itu labeling ini kembali kepada dirinya sendiri, ya, kembali kepada dirinya sendiri. Termasuk juga absolutisme. Bukankah dengan cara mereka terus-menerus menghajar Islam dan kemudian mengunggulkan sekularisme, bukankah itu juga bisa difahami sebagai bentuk radikalisme, bentuk fanatisisme, bentuk fundamentalisme, dan bentuk absolutisme? Jangan lupa,
ya, itu juga bentuk absolutisme. Dan juga kalau kita kemudian mencoba menggunakan kajian-kajian kontemporer yang dilakukan oleh para filosof dan juga pengkaji masa kini, seperti misalnya Paul Tillich, ya. Paul Tillich itu juga mengatakan, ya, atau memberikan sebutan, ya, kepada ideologi-ideologi modern, ya, itu sebagai agama, ya, yang tidak kalah kuatnya, ya, dari agama-agama yang ada. Hanya karena ideologi-ideologi modern ini seperti secularism, humanism, socialism, communism, ya. Karena ideologi-ideologi ini memang pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai agama, maka Paul Tillich, ya, memberikan istilah di situ bukan agama murni tapi mirip agama, atau dalam bahasa dia adalah quasi agama, quasi religions, ya. Kalau agama-agama yang memang dikenal mulai awal sebagai agama itu dikatakan religions proper, ya, atau agama yang memang properly called atau properly known as religion, ya, sebagai agama. Tapi ideologi-ideologi modern ini, ya, itu dia sebut sebagai kuasi agama, ya. Ia memang bukan mulanya tidak bermula sebagai agama, tapi fungsinya nyaris sama seperti agama. Coba mengatur-ngatur Tuhan, ya, mempunyai konsep tentang regulation law, legal, ya. Kemudian juga punya teks. Ini para pengkaji di disiplin ilmu perbandingan agama ini dikaji semua, ya. Bahkan jangan kaget, ya, jika John Dewey dari Amerika, filosof instrumentalism dari Amerika yang mengembangkan pragmatismenya William James, itu berkata bahwa demokrasi pun itu sebetulnya adalah agama, ya. Bisa dibaca, saya tidak keluar dari perut saya sendiri. Saya membaca tulisan John Dewey. Silahkan dibaca The Common Faith. Itu buku tipis, ya. Demokrasi itu adalah agama. Dan jika dalam beragama itu perlu ada Tuhan, maka Tuhannya demokrasi adalah nilai-nilai demokrasi. Itulah Tuhannya demokrasi. Jadi inilah yang kemudian kita bisa memahami kenapa kemudian menimbulkan atau mencetak fanatisisme, mencetak absolutisme, ya, dan mencetak radikalismenya sendiri. Ya, Masya Allah. Kalau Jadi kita itu, terusin asik ini Pak itulah. Pak Anies ini, karena memang tesisnya ini dan banyak yang akan disampaikan. Betul. Jadi itulah, ya. Oke, saya rasa saya cukupkan itu saja, ya. Nanti bisa disambung kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya. Terima kasih. Menarik sekali. Menarik sekali. Jadi membeo. Jadi tekanannya menarik dari awal bahwa masyarakat Muslim ini umumnya sekarang sudah akut penyakit membeonya kepada Barat khususnya, ya. Tetapi yang menarik dari pernyataan beliau bahwa ternyata Barat itu sendiri membeo pada filsafat Yunani. Jadi ini beo meneruskan beo. Dan yang menarik juga adalah bahwa
tidak ada sejarahnya. Penjajah itu orang berbahasa Arab, ya. Kalau kita bicara bahasa, penjajah Indonesia itu bahasa Inggris, sekarang dipuja-puja. Penjajah Indonesia itu bahasanya bahasa Portugis, dipuja-puja. Penjajah Indonesia itu bahasanya bahasa Jepang, dipuja-puja. Nggak ada sejarahnya orang berbahasa Arab menjajah Indonesia. Wah, menarik ini. Apakah ini gejala beo? Wallahu a'lam bishawab.